Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, penampil kelima. Kami akan membahas mengenai sejarah peristiwa Palagan Ambarawa. Nah, untuk itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Akan dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Puspita Cira Lestari. Nama saya Azalia Rahmanina Putri. Nama saya Rosalia Ratnaningsi. Nama saya Widya Dina Sylvia. Perkenalkan, nama saya Anastasia Fiazanisa Pandiangan. Nama saya Risabel Sofiana. Nama saya Muhammad Ransa Putra. Dan nama saya Gibari Al Rasid. Nah, untuk selengkapnya teman-teman dapat menonton video berikut ini. Selamat menonton, dadah! Di dunia luar pun mulai menganggap bahwa Indonesia ini tuh bukan negara yang baru saja lahir dan juga bukan negara yang gampang dijatuhkannya. Nah, secara militer pun PKR itu dianggap sudah mampu melawan Penjajah gitu lah ya. Serta kayak kalian teman-teman pada tahu kan yang kayak kaset pada zaman dulu yang bisa dibilang diorama yang menggambarkan peristiwa jalannya pesawat. Oh, berarti ada kayak dokumentasi ya, Iya. tapi dalam bentuk radio gitu. Ya, dan sekarang bisa diputar mungkin tapi udah jarang ya diputar ya. Ya, alatnya gitu. Beliau ini tidak hanya seorang ulama, tapi beliau ini juga ikut berperang. Oke. Jadi beliau kayak walaupun ulama, Nah, terus mereka ngomong nih, mereka kasih janji manis nih ke Semarang, katanya kami dukung kemerdekaan Indonesia sesungguhnya, kami gak bakal jajah lagi. Pasti kita senang kan? Iya. Kita nggak bakal kepikiran sampai kecapit juga. Betul jauh banget sih. Tapi keren. Saya tahu itu ada desa Jambu sama desa Makassari. Ya bener gak Jambu? Namanya unik banget ya. Jambu. Dan saya juga bagaimana cara udang mencapit kedua mangsanya untuk melindungi diri, sama kan? Iya iya. Hai guys, bersama kami di Bisa Bisik-bisik Sejarah. Oke, katanya nih tak kenal maka tak sayang. Nah, biar kenal ya kan. Perkenalkan, nama saya Vivi. Ya, dan juga teman saya. Widya. Nah, ini merupakan episode pertama kami. Nah, di episode pertama ini kami akan membahas tentang sejarah peristiwa terjadinya Palagan Ambarawa. Nah, teman-teman, peristiwa ini terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Teman-teman pasti bingung kan? Kenapa sih kita sudah merdeka tapi masih diserang oleh pihak luar? Padahal dalam keadaan merdeka loh. Nah, teman-teman kalian pasti mau tahu kan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, untuk itu kita harus dengar dulu latar belakangnya. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, jadi sini aku bakal ngejelasin mengenai latar belakang terjadinya peristiwa Ambarawa. Jadi untuk yang pertama itu, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di mana nih Widya? Di mana ya? Di Rumah Soekarno. Nah, tepatnya di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 8 pada pukul 10. Oke. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintahan serta militer negara Indonesia itu masih belum kuat, serta masih belum strategis dan juga belum terstruktur. Karena apa? Karena kan baru diproklamasikan nih. Itu pemerintahan Indonesia baru dibuat. Nah, itulah salah satu faktor serta latar belakangnya. Nah, yang mengenai kekuatan militer itu masih banyak sekali markas-markas yang dibentuk di berbagai daerah di Indonesia. Jadi Via, ternyata masih banyak ya markas peninggalan penjajah di Indonesia ini. Masih banyak banget. Salah satunya itu di Jakarta. Nama markasnya itu Markas Jakarta Raya. Ada markas wanita. Jadi markas khusus wanita aja gitu. Wow, teman-teman kira-kira baru tahu nggak sih? Informasi penting banget nih buat teman-teman ya. Nah, yang kedua itu kedatangan sekutu serta Nica ke Semarang. Teman-teman yang tahu nggak kapan sekutu dan Nica itu datang ke Semarang? Tahu nggak? Kayaknya aku nggak tahu deh, Via kamu boleh kasih tahu aku. Boleh. Jadi
Sekutu Indonesia itu datang pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Berarti deket banget ya setelah hari kemerdekaan, cuman selang 3 hari teman-teman. Kan 20 Oktober. Oh iya. 2 bulan kan? Iya. Agustus kan 8. Oh iya, berarti ya kan? oke. 2 bulan guys selangnya tuh. Banget mereka bergerak nih. Nah, jadi tuh mereka tiba di Semarang dengan dipimpin oleh Jenderal Gettel. Nah, kedatangan mereka ini itu mempunyai tugas utama untuk melucuti para tawanan perang serta mengambil alih para tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Nah, yang tak kita sangka-sangka, ternyata kedatangan mereka ini diboncengi oleh Nica. Ada tahu Nica? Kamu tahu? Pihak Inggris mungkin. Oh, salah. Jadi Nica itu pihak Belanda ya teman-teman. Nah, jadi kedatangan mereka ini tuh diboncengi. Jadi mereka nggak tahu tuh Nica bakalan ikut. Nah, yang pemerintah Semarang tahu itu hanya sekutu aja nih yang datang ke Semarang. Nah, kedatangan mereka itu disambut baik oleh pemerintah serta warga Semarang, Jawa Tengah pada saat itu. Mereka itu diberikan bantuan makanan, logistik, tempat tinggal yang nyaman, sehingga mereka itu dapat melaksanakan tugasnya dengan aman, tentram, dan tidak ada hambatan satu apapun. Lalu, Via, kan tadi kamu bilang kayak suplai logistik. Kira-kira logistik apa sih yang disuplai? oh, ke arah suplai Ya. Nah, jadi suplai logistik itu tuh kayak semacam barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak sabun, sampo, mungkin handuk, ataupun pakaian. Nah, itu tuh logistik. Nah, jadi diberikan nih bala bantuan kan karena tadi mereka bilang kalau tugas utama mereka itu mengambil alih para tawanan perang serta tentara Jepang. Jadi biar gak ada nih para tentara serta tawanan perang yang ada di Semarang ini karena Indonesia sudah merdeka. Nah, terus mereka ngomong nih, mereka kasih janji manis nih ke Semarang, katanya kami dukung kemerdekaan Indonesia sepenuhnya, kami gak bakal jajah lagi. Pasti kita senang kan? Iya. Kita tahu kayak gitu. Nah, ternyata omongannya itu manis banget ya. Iya kan? Terus yang ketiga itu mereka ini udah nyampe di itu kan, dikasih bala bantuan, mereka senang dong. Nah, terus pada tanggal 26 Oktober, nah 6 hari nih setelah mereka datang, para sekutu serta Nica ini membebaskan para tawanan perang dan juga tentara Jepang. Yang tak disangka-sangka nih, banyak sekali nih udang di balik bawah. Dan di balik batu dah. Oh, udang di balik batu guys. Jadi banyak banget nih udang di balik batu. Ternyata yang mereka kasih tadi tuh, kasih tahu ucapan-ucapan itu bohong semua, bullshit tuh, bohong. Banget ya. Ya kan? Padahal janji awalnya itu manis banget ya. Ingat ya guys, kalian jangan percaya omongan orang, apalagi omongan Cowok. Oke, jadi yang tidak kita sangka-sangka nih, kalau kita berada di suatu situasi itu pasti kita marah kan. Nah, para tawanan perang ini dikasih senjata nih sama suku Indonesia. Mereka bohong nih kepada pemerintah Jepang, pemerintah Semarang. Mereka dikasih senjata. Nah, para masyarakat di saat itu tuh tahu kok mereka dikasih senjata. Katanya mau membebaskan aja, mau memulangkan para tawanan perang ke negara asalnya. Tahu-tahu dikasih senjata. Emang kita mau perang lagi? Emang bakal dijajah lagi nih, kata masyarakat. Nah, masyarakat marah dan ngamuk dong kan. Nah, setelah itu Bapak Letkol M. Sarbini mengetahui nih yang merupakan bagian dari TKR 1 Resimen Kedung mengetahui akan hal itu. Mereka langsung bergerak serta bergegas cepat untuk melawan serta melakukan serangan dari berbagai arah agar pasukan sekutu dan juga Nica ini tidak menggunakan senjata lagi, biar mereka tuh baliklah ke rumah kalian kayak gitu. I see. Nah, terus pada tanggal 2 November 1945 terjadilah perang besar-besaran di Magelang. Nah, disitulah terjadi perang besar-besaran di Magelang dan Ambarawa.
Nah di situ tuh perang antara TKR. Kamu tahu TKR? Tahu dong. Apa tuh TKR? TKR itu adalah Tentara Keamanan Rakyat. Nah benar, jadi TKR rakyat itu gabung tuh, mereka berjuang, kayak mereka bersatu. Kita hancurkan sekutu, kita buang sama kita jauh-jauh, kita usir katanya. Balikan mereka ke rumah mereka. Nah terjadilah peperangan tuh di situ dengan sengit. Nah yang kita tahu juga, Bapak Presiden pertama kita siapa? Irjen Soekarno. Nah Irjen Soekarno itu mengetahui akan hal itu, dan juga yang seperti saya sebutkan sebelumnya, pemimpin dari pasukan sekutu Irjen Battle mengetahui juga akan hal itu. Mereka langsung bergerak cepat nih pergi ke Magelang. Nah berkumpullah para pemimpin mereka ini, Soekarno dan juga Battle. Mereka melakukanlah perundingan ataupun kayak apa ya, pembahasan kesepakatan ya. Nah, jadi mereka ngebuat kesepakatan biar ini tuh nggak bakal terjadi antara kesepakatan. Jadi kesepakatan itu harus dilakukan oleh satu sisi dan juga satu sisi, nggak boleh satu sisi saja. Jadi semuanya itu harus dilakukan, kayak ada kompromis itu lah, jadi nggak boleh dibuat. Iya, di sini saya mau nambahin nih, kan saat melakukan kesepakatan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Beto, kan di dalam kesepakatan itu kayaknya terdapat 3 kesepakatan nggak sih? Tahu saya sih ya ada 3. Kamu tahu atau Kira-kira kesepakatan itu dilakukan nggak sih sama pihak sekutu? Mereka melakukan tindakan lain akan kesepakatan itu. Nah, mereka itu cuma ngebuat janji di atas kertas doang, nggak bakal ngelakuin. Kayak ya udah aku ngebuat, ya udah aku ingkar aja ya kan aku mau menikmati Indonesia doang, aku nggak mau terikat janji sama Indonesia. Nah itu lagi kira-kiranya, jadi mereka melanggar Indonesia tuh udah semua nih, aku bakal ikutin janji nih, ternyata melanggar lah. Parah banget ya teman-teman, udah buat janji malah dilanggar. Kalian tidak boleh seperti itu ya. Oke, jadi setelah dibuatnya perjanjian ini, para perangnya atau pertempuran ini selesailah. Jadi pasukan itu menarik kembali pasukan mereka untuk kembali ke Ambarawa. Jadi disitulah latar belakang terjadinya peristiwa Ambarawa. Untuk selanjutnya, teman-teman pasti bingung kan mengenai apa tadi jalannya pertempuran Iya. ya? Nah, jalannya pertempuran ini dari 12 sampai 15 Desember. Kira-kira teman-teman pengen tahu nggak sih jalan Pertempuran Ambarawa ini? Tahu? Pengen tahu kan? Oke. kita sudah mengundang dua narasumber Kepada Gifari dan juga Puspita. kami persilakan untuk masuk ke area podcast bisa. Oke guys. Halo. Oke, hai. Cukup. Jangan segan ya. Oke. Anda segan, kami Sopan. Oke. Nah, sebelum masuk nih, kayaknya kita perlu perkenalan lebih intens nggak sih biar lebih mengenal. Kepada Kak Gifari boleh dikenalkan dirinya terlebih dahulu. Boleh lah ya, sekilas saja. Mungkin sebagian ada yang kenal saya, nama saya Gifari Al-Rasid. Ya dipanggil biasanya si Gif. Oke. Mungkin Berarti kita bisa panggil Kak Gif tuh. Boleh. Kak Gif, Kak boleh. Gif ya. Oke, lanjut Kak. Kalau saya Puspita Lestari biasa dipanggil Oke, Halo Kak Puspita, hai. namanya bagus banget. Oke, jadi narasumber ini akan membahas mengenai jalannya pertempuran Palagan. Ambarawa. Oke, kita simak ya guys dari Kak siapa duluan? Kak Gifari. boleh lah ya. Oke, dari Kak Gif dulu. Oke, Kak Gif. Silahkan. Kan jalannya pertempuran nih dari 12 sampai 15 Desember. Oke. Tapi sebelum itu ada kondisi awal nih, sebelum masuk ke peperangan utama. Itu bisa dikatakan pasukan sekutu yang dari tanggal 23 November 1945 itu sebenarnya sudah ditekan sama TKR dan rakyat Ambarawa sejak 23 November. Akan tetapi mereka diketahui ternyata tidak mundur semuanya. Setelah ditekan itu kan seharusnya mereka sudah mundur semuanya ke Bedono. Ternyata nggak mundur semuanya, hanya sebagian setelah diketahui beberapa hari kemudian oleh rakyat Ambarawa. Berarti Kak, mereka itu kayak ingkar janji gitu. Iya, Oh, nah itu kayak ibarat kata itu
mundurkan setengah, sisakan sebagian. Parah banget kan. Ya, jadi kayak Itu benar-benar tidak bisa ditoleran ya teman-teman, tindakan seperti itu. Oke lanjut Kak. baru kan setelah mengetahui hal itu, barulah seorang sosok yaitu Kolonel Sudirman mengajak semua para komandan TKR dan rakyat itu untuk mengadakan sebuah rapat besar. Dan luar biasanya rapat ini kan dihadiri oleh banyak orang nih, Iya. tapi nggak di sebuah gedung besar atau tempat yang lebih besar daripada biasanya. Jadi di mana nih Jadi Kak? di mana? Dia di sebuah desa. Oh. Itu lebih tepatnya rumah penduduk kecil. Wow. Pasti sempit banget gak sih? Iya. Susah gitu Kadang kan. mereka disitu susah dan tegang malah jadinya gara-gara itu. Iya. Terus tambah lagi diadakannya pada malam hari. Aduh, udah gelap ya kan. Iya. Bagi keadaan dulu kan kayak mana? Panas lagi. Sedangkan itu numpuk semua para komandannya, TKR-nya dan juga mungkin para rakyatnya. Justru karena itulah mereka ngebahas semua yang mereka bisa sampaikan dan akhirnya dari rapat itu lahirnya sebuah taktik strategi yang mungkin dikenal sampai sekarang. Itu kalau nggak salah taktik supit orang. Oh itu gimana sih Kak, cara kerja orang? Kayak capit udang ya kan? Iya kan? Iya, orang kurang lebih udang seperti ya. itu. Iya. Kan tapi udang ada dua nih. Iya. Jadi kata lain pengepungan dua sisi. Oh. Oke, gue Oh ya, I Di see. dua gitu dia. Baru sih setelah itu mereka sudah menetapkan taktiknya dan yang lainnya juga setuju. Dan luar biasanya taktik itu diusulkan oleh Kolonel Sudirman. keren banget. Berarti kayak terinspirasi sama ini nggak sih? Udang. Alam Oh, iya. laut ya kan. Terus kayak kepik juga dia gitu. Bisa kepikiran kayak gitu. Bener-bener kita kayak mungkin nggak bakal Nggak bakal kan, kepikiran sampai ke capit Sampai udang. kan. Sebetulnya jauh banget sih, tapi Makanya. keren. Jadi Itu. Nah, baru setelah itu mereka adakan sebuah serangan dadakan atau serangan besar tanggal 12 Desember 1945 kalau nggak salah. Itu mereka adakannya nggak di waktu siang hari atau sore hari, tapi di waktu orang masih tidur. waduh kayak kita Serangan mendadak lah. Orang masih tidur kita sudah udah langsung bangun, diserang. ya kan? Kata lain seperti itu karena diserangnya itu pada jam 4.30 dini hari masih. Bener, ayam juga belum bangun kan? Iya masih jam-jam 5 baru bangun. Oke Kak, lanjut Kak. Nah, baru mereka menyerang dalam waktu pagi dini hari itu. Dan alhamdulillah ternyata mereka berhasil memutus jalur logistik sekutu yang antara Ambarawa dengan Semarang. Wow, keren banget sih kayak berarti semangat juangnya itu tinggi banget kan kayak baru pagi itu langsung fokusin dan keren itu benar-benar semangatnya benar-benar pantang menyerah banget ya Kak. Berapa kali dan juga wajar nggak sih karena mereka kan rakyat dari daerah itu nggak? Iya. Jadi udah tahu kondisi geografi di sana. Oke Kak, lanjut. Baru mungkin ada lagi ya apa ya kelanjutannya? Kalau lanjut kita masuk ke pertempurannya. Oke. Jadi pertempuran di Ambarawa itu terjadi di beberapa desa sih. Kan yang saya tahu itu ada desa Jambu sama desa Bunisari. Bentar Kak, jam Namanya nama unik buah. banget ya. Nama buah gitu loh, Jambu. lampu. Iya, saya juga dari tahu kayak ngerasa unik banget nih nama desanya. Mau gimana lagi? Dengan nama Terus kayak ya terjadi pertempuran di beberapa desa gitu kan. Nah di desa-desa ini yang kerennya itu kerjasama antara para TKR sama para rakyat itu mereka bersatu buat ngelawan para suku yang waktu itu bisa dibilang senjatanya udah modern banget kan ya. Jadi kayak benar-benar saat itu juga kita cuma pakai senjata tradisional aja tapi seadanya. Besar Kak. Senjata Apa sih tradisional. senjata Apa aja nih Kak? tradisional? Senjata tradisional. senjata tradisional itu bisa kayak yang kalian tahu bambu runcing. Tahu. Iya. Itu deh yang dari alat-alat yang tradisional banget. Terus selain itu juga yang kerennya ini para rakyat mereka tuh benar-benar mendukung semua apa yang terjadi di Gimana nih? apa yang di terjadi di desa Ambarawa. Oh. Mereka tuh bukan cuma nengokin doang, tapi mereka juga nyediain logistik kayak bahan-bahan itu, terus mereka juga ngerawat
para tentara-tentara yang terluka. Terus mereka juga nyediain kayak makanan dan kebutuhan sehari-hari para pejuang. Ya tim pasukan barang gitulah Iya. yang lain ya. Mereka nyediain itu semua, benar-benar kerjasama yang bagus banget. Keren ya. Nah, terus habis itu mungkin puncak kemenangannya itu ada di tanggal 15 Desember 1945. Nah, Tahun masih pernah nggak ada. Iya, Bang. Kalau kita sekarang akhirnya rasa kayak nyiapin ini untuk perayaan perayaan tahun tahun baru. ya kan, happy berperang apa berperang. Juga nih. Makanya itu ya itu. terus mungkin puncak kemenangannya itu ya, dan kayak kita tahu mereka tuh pakai taktik perang. Iya. Perang sama kolonel Sudirman pada waktu itu. Nah, mungkin karena kedapetin serangan mendadak nih, jadi pasukan sekutu itu kewalahan. Jadi akhirnya mereka memilih buat mundur ke Semarang. Nah, karena pasukan sekutu ini kan mundur, jadi kayak Ambarawa yang sebelumnya dikuasain sama sekutu akhirnya bisa balik nih ke tangan para rakyat kita. Wow, keren banget. Itu pasti perasaan TKR dan rakyatnya itu senang banget Iya kan, mereka. Bang? Iya kan? Kota kayak wilayah kami di kembali nih. Akhirnya bebas dari jajahan sekutu. Nah, sekutu ini akhirnya kayak mana kak? Kan tadi dibilang jalurnya itu mereka kemana nih kalau di ya kan? Mereka mau jalan kemana? Mau pergi ke sini nggak tahu, ke sini nggak tahu ya kan? Tahu juga sih ya, cuman emang mereka jadinya mundur ke Semarang gitu. Mungkin jarak Ambarawa dengan Semarang ini dekat ya. Jadi mereka lebih memilih mundur ke daerah tersebut. Ambarawa itu masih bagian perang. Berarti intinya itu Ambarawa itu berhasil lah diambil kembali nih ya sama para TKR sekarang. Keren banget ya guys, kalau zaman dulu tuh TKR sama rakyat Semangatnya. semangat juang nasionalisme kayak lebih baik mati daripada aku mundur ya Iya. kan. Nah, Tanahnya juga bener Iya, sekali. bener banget. Nah, makasih banyak nih untuk Kak Gif, Untuk Kak Gif dan Kak Puspita sudah mau Berbagi, berbagi ya nih, kan? berbagi informasi ke kami tentang jalannya perjalanan pertempuran. Oke guys, untuk selanjutnya kita bakal datangin narasumber dan juga untuk katanya kita ada break time di sana, bisa lah dicicipi kopi sama kayaknya kan. Iya, guys. Terima kasih ya Kak. Iya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, ada Kak. Nah, teman-teman, itu tadi peristiwa jalannya pertempuran yang terjadi di Ambarawa. Nah, untuk selanjutnya kita pasti masih bingung kan mengenai yang dibilang Kak Gif sama Kak tadi kan. Iya, tentang supit kurang. Iya, supit urang atau supit udang? Supit. Ayo. Bingung kan? Bingung. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber lain yang akan membahas tentang supit kurang. Kepada Kak Rosa kami persilakan. Kak Rosa. Kak Rosa. Hai. Boleh diperkenalkan dirinya lebih dalam? Lebih mungkin? iya, biar kami lebih mengenal gitu. Biar sebelumnya kita punya pacar mungkin? Oh belum. Oh, itu masalah pribadi. Umbar. Oke. Oke. Sebelumnya, hai semua. Perkenalkan Hai. nama saya Rosalia Lamaningsi. Biasa dipanggil Rosa. Hai Kak Rosa. Panggilan sayang juga nggak? Berat banget ya Kak kayaknya. Ada hati yang harus Dijaga. Oke Kak, di sini kami bakal nanya nih, kayak apa soal nih mengenai tentang apa sumpit udang? Iya. Sumpit udang, sumpit atau Udang. sumpit? Atau bagaimana pengucapannya? Bener sih, terkadang namanya juga agak-agak suka keliru nih orang-orang pasti mendengarnya. Karena dari namanya hampir ada kemiripan antara supit, udang atau urang. Bener Banget kan? Iya. Nah, sebenarnya nama strategi ini adalah strategi supit urang. Nah, strategi ini nih adalah strategi yang digunakan oleh Jenderal Sudirman pada saat melawan sekutu di Ambarawa. Keren. Nah, dari namanya aja mungkin teman-teman semua pasti sudah tahu, sudah bisa menebak bahwa strategi ini tuh kenapa sih bisa sampai dinamai supit urang? Tahu karena Pasti. Karena bentuknya seperti capit Benar, kuda. benar banget benar. Jadi alasan kenapa strategi ini disebut dengan strategi supit
kurang karena bentuknya yang menyerupai capit udang. Nah, pada strategi ini rakyat Indonesia itu menyerang sekutu dari dua arah, dari arah kanan dan arah kiri. Seperti sama halnya kan kayak bagaimana cara udang mencapit kedua mangsanya untuk melindungi diri, sama kan? Iya. Tahu nggak sih strategi ini ternyata disusun secara langsung oleh Jenderal Sudirman. Padahal usianya waktu itu masih sangat-sangat muda. Keren banget ya, 26 tahun. Oh my god. Keren banget nggak sih? Memang pikirannya luas banget sih. Keren banget sih. Lanjut Kak. Nah, kalau untuk latar belakang terjadinya atau terbentuknya suku Kurang itu sendiri, ternyata nggak jauh-jauh beda sih sama kayak pertempuran-pertempuran lain. Ternyata alasan kenapa sampai Jenderal Sudirman membentuk strategi ini karena setelah proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945, sekutu itu datang ke Indonesia dengan alasan ingin melucuti Jepang. Benar. Namun berbeda dengan hal yang alasan yang mereka berikan. Iya benar, mereka bohong. Mereka malah justru membebaskan tawanan Belanda dan mempersenjatai kita. Parah banget. Guys, kalau kalian ingat, tadi aku ngasih tahu itu dulu sebelumnya. Jadi kayak kalau kalian nih paham nih dengan jalur cerita kita, pasti bakal gampang nih kalian Gampang paham. banget sih, harusnya gampang sih karena udah bisa tebak. Ayo lanjut Kak. Jadi karena tindakan yang dilakukan oleh sekutu Inggris ini, rakyat Indonesia merasa bahwa mereka mengancam nih akan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Ya bayangin aja, masa proklamasi baru diproklamasikan, tiba-tiba mereka datang untuk melakukan serangan balik, kan kayak, jadinya kita juga panik dong. Iya. Aduh gimana nih, kita harus Ada melawan. persiapan Ya juga ya kan? benar-benar. Akhirnya terbentuklah strategi ini. Jadi strategi ini tuh sebenarnya sebagai salah satu strategi yang paling utama sih dalam perang kalangan Ambarawa. Terus kalau untuk strategi atau teknik apa aja sih yang digunakan oleh Jenderal Sudirman? Nah, karena posisi dan letak geografis dari Ambarawa sendiri itu kan terdiri dari rawa, bukit, sama jalan sempit. Jadi pasukan itu harus dibagi menjadi 3 bagian. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih 3 bagian itu apa? Mana tuh? Aku Di tahu mana deh. tuh? Apa? Bagian inti mungkin Benar. kanan sama kiri. Benar. Jadi pasukan Indonesia itu dibagi menjadi 3, sayap kiri yang oleh Mayor Sudirman, sayap kanan yang oleh Letkol Imam Aco, dan pasukan inti. Nah, pasukan inti ini bertugas untuk memutus jalur kereta api Ambarawa Semarang karena kota Ambarawa dan Semarang ini sebagai suplai pasukan logistik untuk sekutu Inggris. Alasan itu akhirnya rakyat Indonesia memutus supaya suplai logistik untuk sekutu Inggris itu terhenti sehingga mereka tidak punya pasukan yang cukup kan untuk melakukan serangan balik. Jadi mereka kayak apa ya dibilangnya? Kayak merasa mulai Tergoyah gitu. tergoyah Aduh, karena mulai suplai deg-degan. mereka Benar. yang tidak memenuhi, tidak terpenuhi gitu. Ya karena gak fokus juga kan akhirnya. Jadi iya, mereka iya. bilang, aduh dari mana lagi nih suplai kami sedangkan sudah terputus. Akhirnya ya mereka kebingungan deh. Terus ternyata teknik suku Kurang itu tuh ada 4 teknik. Apa tuh? Ada serangan serentak. Ada yang tahu? Kalian tahu nggak sih serangan serentak? Serangan bareng-bareng. Iya benar. Jadi serangan serentak ini dilakukan dari 2 sisi, sama kayaknya capit udang tani. Dari kiri dan kanan. Sehingga musuh itu bingung mau kemana. Karena kan musuh juga nggak tahu kan lokasi Iya, letak benar. geografisnya. Iya, benar, salah, benar. Mundur juga salah. Jadi mending udahlah mati aja. Bener kan? Terus selain itu juga ada serangan bertahap. Serangan bertahap ini dilakukan ketika musuh itu dipukul diserang di tengah sampai menuju ke tengah. Karena serangan bareng itu. Jadi kan mereka terkepung di tengah. Jadi jalur mereka kan mulainya dari arah selatan nih baju biru. Iya. Nah, arah selatan itu diputus nih jalur komunikasinya. Jadi mereka nggak tahu lagi mau balik kemana. gitu kan. Ya mereka bertahan lah di tengah. Terus ada juga teknik yang ketiga itu adalah penguasaan jalur komunikasi. Sama halnya kayak pasukan jalur kereta api yang terputus tadi.
jalur penguasaan jalur komunikasi ini juga berfungsi untuk memasok pasokan logistik, suplai makanan, persenjataan, obat-obatan, kursi Inggris. Namun karena sudah terputus, jadi tidak ada lagi dong. Jadi mereka bingung nih mau gimana. Akhirnya nanti pada tanggal 15 Desember akhirnya mereka mengaku kalah terhadap Indonesia. Dan teknik yang terakhir itu adalah serangan panikan. Dari namanya aja udah sangat menyeramkan, guys. Iya, sekali. Aku sih kalau ada di posisi itu pasti takut banget sih. Takut banget sih. Bener. Jadi serangan ini dilakukan dengan memortir dan menyenapkan musuh tuh dari berbagai arah sehingga mereka nggak tahu mau bersembunyi di mana. Akhirnya mereka kalah. Iya, wow. Banget gak sih? Tapi kita nggak boleh sedih sama sekutu. Iya, Karena salah karena mereka. kita harus bangga sama pihak kita sih. Biarin aja pihak sekutu itu siapa mereka. Siapa? Benar, Iya kan? ya. Jadi mungkin kayaknya cuma itu aja deh strategi yang diterapkan oleh Jenderal Sudirman selama perang Pelangan Ambarawa. Karena hanya sedikit orang itu bagus banget kayak lucu terus. Iya, benar, benar. lucu banget. Inspirasinya juga lumayan kocak sih. Kocak banget sih waktu saya juga pertama kali tahu tentang strategi itu saya ngerasa ya kok aneh banget sih namanya, Iya, kok bisa bener sih banget. kepikiran. Keren sih. Terima kasih banyak Terima untuk kasih ya, Kak Rosa. Sama-sama. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat nih buat kita dan penonton. Benar-benar. Nah, untuk Kak Rosa mungkin bisa ke belakang layar ada kopi. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya guys, kita akan mendatangkan narasumber lagi nih untuk hasil serta dampak dari peristiwa Palagan Ambarawa yang akan dijelaskan oleh Azalia. Ayo Azalia, come here, Kak. Masuk deh, Kak. Hai, Kak, boleh perkenalkan Secara lengkap nih, Kak. Oke, jadi kenalkan nama saya itu Azalia Rahmanina Putri, bisa dipanggil Azalia. Oke, Kak Azalia ya. Nah, jadi tuh di sini saya akan menyampaikan apa aja sih dampak kemenangan Indonesia di Palagan Ambarawa nih. Nah, jadi yang pertama itu ada politik Twitter. Jadi setelah kemenangan ini, masyarakat itu jadi punya posisi politik yang lebih kuat. Nah, di dunia luar pun mulai menganggap bahwa Indonesia ini bukan negara yang baru saja lahir dan juga bukan negara yang gampang dijatuhkan nih. Nah, secara militer pun TKR itu dianggap sudah mampu melawan Penjajah juga ya. Nah, berikutnya dampak yang kedua itu ya ada persatuan rakyat dan tentara. Nah, kemenangan itu kan gak luput dari yang namanya bangun rakyat kan. Iya, benar banget. Nah, jadi rakyat ini tuh mendukung dengan cara logistik, yaitu kayak ngasih informasi penting nih. Nah, dan bahkan mereka itu ikut angkat senjata. Keren banget. Iya, keren banget. Nah, dari sini tuh kelihatan kan kalau Indonesia TKR dan rakyat ini tuh bisa diibaratkan itu kayak satu tubuh gitu loh. Yang nggak bisa pisah. Iya benar, untuk mempertahankan wilayah. Nah, dampak yang selanjutnya itu ada prestise internasional nih. Nah, jadi kabar kemenangan ini tuh sampai ke dunia internasional. Nah, karena kabar kemenangan ini tuh masyarakat nih jadi kayak punya wibawa gitu loh. Karena kabar kemenangan ini kan sampai ke dunia internasional kan. Nah, Ternyata dampaknya lumayan banyak ya. iya, tapi dampaknya Memberikan dampak positif banget gitu. Nah, terus dampak yang selanjutnya ini ada yang namanya mempercepat pengakuan kedaulatan. Nah, jadi Kayak Indonesia itu awalnya nggak diakui gitu ya sama negara lain. ya benar. Nah, itu kayak dengan bukti nyata masyarakat ini bisa mempertahankan wilayah. Nah, bisa mempertahankan wilayah. Jadi prestise internasional ini melihat nih bahwa masyarakat ini tuh kayak mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Keren juga ya. Nah, Oke,
Makasih banyak untuk Kak Azalia atas informasinya, karena dampak-dampak dari peristiwa pelagan Ambarawa itu berdampak positif guys untuk negara Indonesia, terutama yang awalnya negara kita nggak diakui ya kan. Iya, jadi sekarang diakui karena semangat para pejuang. Benar banget. Terima kasih untuk Kak Azalia untuk informasinya. Kami bisa ke belakangnya menikmati kopi. Terima kasih ya Kak. Nah guys, kita udah tahu nih apa aja dampak dari peristiwa pelagan Ambarawa. Selanjutnya kita harus mengetahui nggak sih apa aja monumen ataupun peninggalan sejarah dari peristiwa pelagan Ambarawa. Bener ini. banget nih, pasti setiap peristiwa itu ada peninggalannya nggak sih? Yes, benar. Nah, peninggalannya itu apa aja ya? Kira-kira banyak nggak sih Bener, peninggalan bener. dari peristiwa Palagan Ambarawa ini? Nah, kami datangin nih narasumber, yaitu Kak Elizabeth. Ayo Kak, mari Kak. Hai. Boleh nih Kak, kenalkan dirinya secara lengkap gitu supaya kita lebih kenal ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elizabeth. Tadi panggil siapa nih Kak? Elizabeth. Oke Kak. Kira-kira apa aja sih Kak peninggalan yang ada setelah peristiwa Palagan Ambarawa itu? Peninggalan yang penting dulu ya. Ya, Peninggalannya seperti kayak contohnya baju-baju yang pada saat dipakai pada sejarah atau foto, dokumen penting, serta kayak kalian teman-teman pada tahu kan yang kayak kaset pada zaman dulu yang bisa dibilang diorama menggambarkan dua jalan. oh berarti ada kayak dokumentasi tapi Iya. dalam bentuk radio. Ya, dan sekarang bisa diputar mungkin tapi gak jarang ya diputar ya. Ya, tapi ada apa lagi nih Kak? Nah, selanjutnya ada juga seperti kayak macam-macam sih senjata-senjata, terus foto-foto, berkas-berkas, dan sekarang itu udah dipajang tapi dalam kotak, dalam kaca yang berbentuk kotak gitu, supaya kan kita bisa sampai ke turunan atau kapan bisa kita lihat. Biar awet juga nggak sih ya? Oh, jadi supaya tidak berdebu juga ya Kak? Terendam dari jatuh pula salah satu. Lagi nih Kak, ada lagi. Itu aja sih. Oh, dan terus yang lainnya nggak ada lagi ya Kak? Kayak peninggalan lainnya. Banyak, cuman yang kayak yang saya tahu itu aja. Makasih banyak Kak. Makasih banyak ya Kak buat informasinya. Bisa ke belakang layar Kak. Baik. Makasih Kak. Nah teman-teman, jadi itu salah satu peninggalan yang ditinggalkan pada saat peristiwa Palagan Ambarawa. Selanjutnya nih, duduk dulu ada Iya benar. Nah, ada tokoh-tokoh nih. Siapa sih yang melawan para Siapa ya? ya kan? Siapa sih yang Diman Purwo Saputro. Nah beliau ini lahir di Pontianak dan wafat di Ambarawa. Malah wafat di Ambarawa dan beliau wafat pada tanggal 26 November 1945. itu pas kejadian ya Kak? Iya, jadi beliau itu wafat karena diserang pasukan sekutu dari dari udara. Jadi beliau itu wafat saat memimpin pertarungan melawan pihak sekutu dan kalah dalam serangan udara. Nah, jadi beliau memiliki jabatan sebagai letkol. Selain itu beliau juga memiliki jabatan sebagai komandan RFVC Banyumas. Jadi beliau itu selain itu beliau juga memimpin kayak pasukan dari Jambu ke Ambarawa untuk melakukan perlawanan terhadap pihak sekutu dan juga Nica. Nah yang ketiga itu ada Gatot Subroto. Pasti kayak teman kalian itu nggak asing sama Gatot Subroto? Kayak Gatot kayak gitu kan kayak marganya sama mungkin ya. Tahu nama Jalan Gatot Subroto Kak? Atau Museum Gatot Subroto itu kayak Jalannya tahu. mungkin kayak nggak asing banget nggak sih di kita kayak Gatot Subroto itu atau mungkin di film juga ada sering tuh di Gatot tapi mungkin Gatot Kaca. Iya, Gatot Kaca ya, Gatot Kaca. Benar banget. Nah jadi dalam peristiwa Palagan Ambarawa ini beliau mengerahkan pasukannya dari Banyumas ke Ambarawa
membuat musuh jadi kayak lemah karena pasukan logistik mereka itu nggak sampai-sampai karena jalannya terputus. Nah, yang terakhir tuh ada Letkol M Sarbini. Sarbini bener banget. Sarbini. Saya terpleset lidahnya. Jadi Letkol Sarbini ini membantu Jenderal Besar Sudirman dalam melaksanakan taktik supit urang, yang mana taktik itu berhasil mengepung pihak Sekutu dan juga Nica. Selain itu, Letkol tersebut juga berhasil dalam memimpin pasukannya untuk melawan pihak Sekutu dan Nica. Kayaknya itu aja deh yang saya tahu. Oke Kak. Terus untuk Karen ada lagi nggak sih Bapak Mungkin yang tahu? aku ada tambahan. Mungkin yang pertama itu ada Surono Rekso Dimejo. Nah, jadi beliau ini adalah pemimpin di bawah yang dijelasin sama Kak Widya tadi, Gatot Subroto. Nah, jadi pas Gatot Subroto ini memimpin, nah dia itu udah ngikut si Surono ini dia ngikutin Gatot Subroto. Nah, jadi Kayak anak buah gitu ya? iya, jadi kayak anak buah gitu. Nah, jadi pas Gatot Subroto ini udah wafat, nah jadi Dia yang melanjutkan. beliau yang melanjutkan pemimpinannya. Nah, beliau ini juga termasuk berkontribusi kepada pertempuran Ambarawa dalam keberhasilannya. Beliau ini menjaga serta beliau juga menurun para anggota TKR, dan beliau ini selalu Salah apa nih? Nah, beliau ini selalu tidak takut pada ancaman musuh sekutu. Nah, jadi kita pindah ke nomor 6. Nah, ini salah satu mungkin bisa bilang idol saya juga. Siapa tuh Kak? Spill dong. Ki Haji Saifuddin. Oke. Nah, jadi beliau ini tidak hanya seorang ulama, tapi beliau ini juga ikut berperang. Oke. Jadi beliau kayak walaupun agama, beliau tetap ikut dalam mempertahankan Indonesia. Ya, Gitu kan? walaupun beliau walaupun seorang tokoh ulama, walaupun dia sibuk dengan apa, dia tetap menyiapkan waktu dan berkontribusi untuk kepada membalas serangan sekutu Nica ini. Dengan cara apa? Dengan cara dia membuat sekutu sendiri yang bernama Laskar. Nah, jadi dia ini pemimpin Laskar dan dia dia ini membuat sekutu Laskar. Nah, jadi dia dikumpulkan Laskar, TKR dan rakyat untuk membalas serangan sekutu. Oke. Itu aja Kak. Itu aja. Mungkin ada yang terakhir lagi nih, yang terakhir. Yang terakhir ini GPH atau Gusti Pangeran Harya Jatikusumo. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Gak ada. Jatikusumo kayak pernah kedengaran gitu, cuman Masih kayak terasa asik gitu Pak. Nah, beliau ini termasuk pemimpin divisi ke-6. Beliau termasuk kemarin dia, kalau nggak salah dengar dia ini ikut dalam pengepungan dan membawa taktik gitu. supir orang gitu ya? Iya. Tidak hanya di situ. Beliau ini dia terkenal gara-gara otaknya yang sangat pintar gitu. Karena dia membuat pengepungan itu tidak hanya dirame-rame, dia sendiri membuat ini taktiknya itu. Keren banget ya, walaupun sendiri ya tetap bisa. Mau ngebuat kayak taktik gitu loh biar sekutu itu pergi dari tempat mereka. Nah, mungkin itu aja dari saya mungkin. Oke. Terima kasih ya Kak Rehan sudah Sudah memberikan informasi serta menambah ilmu Iya. baru nih buat kita yang baru. video juga. Iya. Terima kasih. Bener banget. Makasih ya Kak. Iya. Kasih banyak juga ya. Ada minuman, silakan minum Kak. Oke, kasih ya. Dadah. Dadah. Nah guys, itu aja tentang peristiwa
Desember 1945. Nah, jadi tanggal 15 Desember itu dijadikanlah sebagai Hari Juang Kartika ataupun dulu sebutannya sih sebagai Hari Infanteri, kayak untuk hari khususnya untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat lah intinya. Jadi disebutlah Hari Juang Kartika. Jadi guys, dari perjuangan para tokoh-tokoh kita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa rasa semangat serta persatuan itu harus ada gitu. Itu jadi poin utama biar kita bisa berhasil ya kan? Jadi untuk kita semua nih, para anak muda Gen Z nggak sih? Iya, Gen Z, Gen Alpha juga mungkin bisa ya. Nah, jadi kita harus mempunyai sikap nasionalisme, sikap rasa peduli, serta sikap juang yang tinggi nih. Kan para pejuang kita telah mempertahankan negara Indonesia dengan gigih gitu, dengan baik. Terus mereka rela mati untuk Indonesia. Nah, kita yang sekarang ini, ya kita harus juga berjuang dengan cara apa? Dengan cara kalau di sekolah mengikuti upacara dengan hikmat, lalu mencintai produk lokal dalam negeri dong, ya kan? Nyono luar negeri. Oke, mungkin itu aja deh dari kita berdua ya kan guys. Semoga informasi mengenai Palagan Ambarawa ini Bisa bermanfaat buat para teman-teman dan juga bisa menambah wawasan serta pengetahuan tentang sejarah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa dengan kami di Bisa Bisik-bisik Sejarah. Dadah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video podcast kami. Kiranya dapat bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman. Terima kasih. Dadah.